Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dea Ananda Putri dari kelas 3A dengan NIM 2112117779 yang akan mempresentasikan proposal yang berjudul pengaruh terapi hand massage terhadap penurunan skala nyeri pada pasien kanker kolorektal dengan dosen pengampu Ibu NS Leni Sastra Eskep MS. Bab 1 pendahuluan. Pertama adalah latar belakang. Kanker merupakan salah satu penyebab mortalitas di dunia yang timbul akibat berkembangnya sel-sel abnormal yang bermutasi di luar kendali dan memiliki kemampuan untuk merusak dan bermetastase atau menyebar dalam jaringan tubuh lainnya. Penyakit kanker adalah penyakit tidak menular yang ditandai dengan adanya sel atau jaringan abnormal yang bersifat ganas, tumbuh cepat dengan tidak terkendali, dan dapat menyebar ke tempat lain pada tubuh penderita. Pertumbuhannya dapat mengganggu proses metabolisme tubuh, kemudian juga menyebabkan terjadinya penyebaran antar sel dan jaringan tubuh. Kanker menjadi salah satu penyebab mortalitas tertinggi kedua setelah penyakit kardiovaskular, dengan mencapai kematian di tahun 2018. Kemudian pada tahun 2020, kanker menjadi penyebab utama kematian di seluruh dunia, dengan data tercatat hampir 10 juta kematian atau hampir 1 dari 6 kematian. Pada umumnya, angka kejadian kanker dengan kasus baru pada tahun 2020 yaitu payudara 2,26 juta kasus, paru-paru 2,21 juta kasus, kolon dan rektum 1,93 juta kasus, prostat 1,41 juta kasus, kulit non-melanoma 1,20 juta kasus, dan lambung 1,09 juta kasus, serta penyebab kematian paling umum pada tahun 2020 adalah paru-paru, itu sebesar 1,80 juta kematian. Kemudian kolon dan rektum 960.000 kematian, hati 830.000 kematian, lambung 769.000 kematian, dan payudara 685.000 kematian. Kanker dengan penderita pria terbanyak terdiri dari paru-paru sebesar 16,77%, kolorektal sebesar 14,28%, dan hati sebesar 10,64%. Pada pasien perempuan, kanker yang sering dialami adalah kanker payudara sebesar 34,3%, serviks sebesar 19,12%, dan ovarium sebesar 7,84%. Kemudian beberapa jenis kanker yang tidak spesifik dengan jenis kelamin yang dapat menyerang pasien laki-laki maupun perempuan adalah paru-paru, kolorektal, tiroid, leukemia, non-Hodgkin lymphoma, dan hati. Kanker kolorektal adalah kanker yang diakibatkan dari mutasi genetik kumulatif pada sel epitel usus besar dan rektum sehingga terjadi pembelahan, migrasi, dan diferensiasi sel yang berlebihan serta berakibat pada terjadinya proliferasi, invasi, dan metastasis sel-sel tersebut. Kanker kolorektal dapat menjadi penyebab ketiga kematian terkait kanker pada pria dan wanita dan penyebab tertinggi kedua dari kematian akibat kanker bila angka kejadian pada pria dan wanita digabungkan. Pada umumnya, kolorektal mengenai orang dewasa dengan usia lebih dari 50 tahun. Terjadi peningkatan insidensi kanker kolorektal secara terus-menerus, baik di negara berpenghasilan tinggi maupun di negara berpenghasilan rendah. Pada tahun 2017, tercatat 1,8 juta kasus kanker kolorektal di seluruh dunia, dengan tingkat insidensi standar mencapai 9,5% pada tahun 1990 sampai 2017. Pada tahun 2017, kanker kolorektal menyebabkan 896.000 kematian di seluruh dunia. Menurut data Global Chat, Indonesia berada di posisi ketiga dengan 12,8 per 100.000 jiwa usia dengan kanker kolorektal dengan angka kematian 9,5% di seluruh kasus kanker. Pada tahun 2020, terdapat kasus baru kanker sebanyak 19,3 juta dan kasus kematian akibat kanker sebanyak 10 juta. Indonesia mengalami penambahan 914 kasus kanker baru pada tahun 2020 dengan 5 jenis kanker terbanyak yang terdiri dari kanker payudara, kanker serviks, kanker paru, kolorektal,
dan kanker hati. Hal ini menunjukkan terjadinya peningkatan 13,8% dibanding penambahan kasus baru di tahun 2018. Hasil survei Riskesdas terdapat sebanyak 5,7% kanker kolorektal dari semua jenis kanker di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di RSUP Dr. M. Jamil Padang, terbukti bahwa penderita kanker kolorektal paling banyak terjadi pada rentang usia 46 sampai 55 tahun. Nutrisi dapat menjadi salah satu penyebab kanker kolorektal. Faktor risiko yang lainnya yaitu pengguna alkohol, pola makan yang tidak tepat, rendahnya konsumsi buah dan sayuran, dan tingginya konsumsi daging merah, daging olahan, obesitas, dan aktivitas fisik dan rokok. Jika semua faktor tersebut dapat terkendali, maka akan terjadi penurunan angka kejadian dan kematian kanker kolorektal. Selain itu, usia dan aktivitas fisik juga menjadi kontribusi dalam kejadian kanker kolorektal. Aktivitas fisik memberikan efek protektif terhadap kejadian kanker kolorektal. Kanker kolorektal ini dapat dicegah dengan aktivitas fisik yang teratur sehingga penting untuk dilakukan secara rutin agar terhindar dari kanker kolorektal tersebut. Aktivitas fisik yang teratur dan aktif bermanfaat dalam meningkatkan sistem imun tubuh yang akan menambah jumlah dari sel natural killer dan memperkuat fungsinya sebagai tumor suppression sehingga dapat menurunkan risiko kanker dengan mengenali dan mengeliminasi sel abnormal melalui komponen sistem imun yang didapat. Pada orang yang melakukan aktivitas fisik secara teratur akan terjadi peningkatan mobilitas usus dengan merangsang pencernaan sehingga waktu transit makanan dalam kolon berkurang. Faktor risiko kanker kolorektal terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor risiko yang dapat dimodifikasi dan faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi. Pada faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi terdiri dari usia, jenis kelamin, riwayat penyakit, dan faktor keturunan. Faktor risiko yang dapat dimodifikasi terdiri atas konsumsi daging merah, obesitas, konsumsi alkohol, dan stres psikososial. Pada faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi yang paling dominannya yaitu riwayat terkena IBD, kemudian diikuti oleh riwayat kanker dalam keluarga, riwayat menderita diabetes, usia, dan jenis kelamin. Faktor risiko yang dapat dimodifikasi yang paling dominan yaitu stres psikososial, kemudian diikuti oleh konsumsi alkohol, riwayat merokok, dan obesitas. Gejala yang terjadi pada kanker kolorektal yaitu perubahan buang air besar, termasuk sembelit atau diare yang tidak kunjung sembuh, merasa seperti tidak dapat mengosongkan perut sepenuhnya atau sangat ingin buang air besar, kram di rektum, perdarahan dubur, bercak darah gelap di dalam atau tinja berbentuk panjang, tipis dan berserabut, perut tidak nyaman atau kembung, kelelahan, kehilangan nafsu makan, penurunan berat badan tanpa penyebab jelas, nyeri dan anemia. Nyeri adalah suatu keadaan yang tidak menyenangkan baik secara fisik maupun emosional karena adanya kerusakan jaringan, penekanan jaringan kanker, efek samping obat, dan kemoterapi. Pada pasien kanker, nyeri yang dialaminya bersifat kronik, yaitu terjadi dengan onset tiba-tiba atau lambat dari intensitas rendah hingga berat yang lebih dari 6 bulan. Nyeri dapat disebabkan oleh kanker itu sendiri, penekanan oleh tumor atau mengiritasi organ dan syaraf yang lain, dan dapat menyebabkan nyeri. Nyeri juga dapat disebabkan oleh pengobatan kanker seperti pembedaan, kemoterapi, atau terapi radiasi. Melalui penelitian eksploratif yang dilakukan oleh Mulyadi tahun 2020, diperoleh salah satu problem keperawatan pasien kanker adalah nyeri. Dan tindakan yang diperlukan untuk mengelola nyeri meliputi farmakologis dan non-farmakologis seperti relaksasi, distraksi, field imagery. Hand massage adalah bagian dari teknik relaksasi yang digunakan untuk menurunkan nyeri dengan cara memberikan sentuhan dan tekanan yang lembut di bawah jaringan kulit. Hand massage menimbulkan efek relaksasi yang dapat mengurangi rasa nyeri yang dirasakan oleh pasien, sehingga dapat mencegah nyeri bertambah berat. Hand massage dapat menjadi pilihan untuk memberikan sensasi kenyamanan yang bisa meredakan ketegangan akibat nyeri dan membuat klien menjadi rileks. Hand massage ini juga berguna dalam hal membantu kemandirian klien bersama keluarganya dalam upaya mengelola nyeri yang dirasakan, khususnya bagi klien yang tidak bersedia mengatasi nyerinya dengan menjalani terapi farmakologi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hana dan Nugroho tentang penerapan hand massage pada subjek post-operasi mastektomi menunjukkan bahwa terjadinya perubahan tingkat nyeri setelah dilakukan hand massage. Hand massage dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif tindakan dalam menurunkan nyeri pada pasien post-operasi mastektomi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Weni dan Hita
tahun 2020 tentang efektivitas hand massage terhadap skala nyeri pada pasien postoperasi laparotomi di Rumah Sakit Reksodi Wiryo Padang, peneliti menganalisa hand massage sangat efektif dan aman untuk mengatasi nyeri postoperasi laparotomi karena berefek relaksasi, mengaktifkan hormon endorfin, dan hasil penelitian pijat tangan berpengaruh terhadap intensitas nyeri pasien postoperasi laparotomi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wiwin, Nurhayati, dan Heni, menunjukkan tentang the effectiveness of hand therapy in reduced pain intensity among patient with post-laparotomy surgeries, menunjukkan bahwa terapi hand massage memberikan pengaruh terhadap penurunan skala nyeri pada pasien dengan kanker. Berdasarkan hal di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun proposal penelitian dengan topik pengaruh terapi hand massage terhadap penurunan skala nyeri pada pasien kanker kolorektal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh terapi hand massage terhadap penurunan skala nyeri pada pasien kanker kolorektal. Kemudian untuk tujuan penelitian, yang pertama Tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh hand massage terhadap penurunan skala nyeri pada pasien kanker kolorektal. Kemudian untuk tujuan khusus, diketahuinya rata-rata skala nyeri sebelum dilakukan hand massage pada pasien kanker kolorektal. Kemudian diketahuinya rata-rata skala nyeri setelah dilakukan hand massage pada pasien kanker kolorektal. Kemudian diketahuinya perbedaan rata-rata skala nyeri sebelum dan sesudah dilakukan hand massage pada pasien kanker kolorektal. Kemudian manfaat penelitian, yang pertama bagi pelayanan keperawatan, penelitian tentang hand massage ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan bagi tenaga kesehatan atau perawat sebagai salah satu terapi non-farmakologis untuk menurunkan skala nyeri pada pasien kanker kolorektal, sehingga dapat meningkatkan standar asuhan keperawatan di institusi rumah sakit. Kemudian manfaat yang kedua yaitu bagi institusi pendidikan, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam bidang ilmu terkait khususnya dalam ilmu riset keperawatan dan sebagai masukan bagi peserta didik untuk mengetahui terapi non-farmakologis dalam menurunkan skala nyeri pada pasien kanker kolorektal dan sebagai informasi untuk dijadikan masukan tambahan dalam pendidikan terutama mata ajar terapi komplementer. Kemudian ketiga, bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau dasar pembanding untuk penelitian yang akan datang dalam melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan hand massage terhadap skala nyeri pasien kanker kolorektal. Kemudian bab 2 itu tinjauan kasus. Yang pertama, definisi kanker kolorektal. Kanker kolorektal adalah kanker yang disebabkan oleh mutasi genetik kumulatif pada sel epitel usus besar dan rektum sehingga terjadi pembelahan, migrasi, dan diferensiasi sel yang berlebihan serta berakibat pada terjadinya proliferasi, invasi, dan metastasis sel-sel tersebut. Kanker kolorektal itu suatu tumor maligna yang muncul dari jaringan epitel dari kolon atau rektum. Kanker kolorektal ini ditujukan pada tumor ganas yang ditemukan di kolon dan rektum. Kolon terletak di bagian proksimal usus besar dan rektum di bagian distal sebesar sekitar 5-7 cm di atas anus. Kolon dan rektum digunakan untuk menghasilkan energi bagi tubuh dan membuang zat-zat yang tidak berguna. Kemudian klasifikasi kanker kolorektal. Menurut Arkianti, yang pertama adenokarsinoma, kemudian mucinous adenokarsinoma, kemudian sigmoid ring karsinoma, kemudian adenosquamous karsinoma, kemudian squamous cell karsinoma, dan kemudian undifferentiated karsinoma. Kemudian ada lagi kanker kolorektal. Ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker kolorektal menurut Sayuti Nova 2019, yaitu usia lebih dari 50 tahun, individu dengan diet tinggi lemak, kemudian mempunyai riwayat keturunan kanker kolorektal sehingga berisiko 3 kali lipat menderita kanker kolorektal. Kemudian familial polyposis, Gardner syndrome, dan Turcot syndrome yang dapat berkembang menjadi kanker rektum, adanya Crohn disease, adanya colitis ulceratif, adanya hereditary non-polyposis. Kemudian tanda dan gejala kanker kolorektal. Yang pertama, mengalami sembeli atau diare, perut terasa penuh, adanya darah merah, terang atau sangat gelap pada feses, jumlah feses keluar lebih sedikit dari biasanya, perut terasa sakit, nyeri, kram, penuh, dan kembung, berat badan turun tanpa diketahui, sering merasa lelah, mengalami mual muntah.
Kemudian patofisiologi kanker kolorektal yaitu adanya tumor berupa massa polipoid besar tumbuh ke dalam lumen dan cepat meluas ke sekitar usus sebagai sikura anular. Pada bagian rektosigmoid sering terjadi lesi anular. Sementara itu pada reksekum dan kolon ascendens sering terjadi lesi polipoid. Terjadi penyebaran tumor melalui infiltrasi langsung ke struktur yang berdekatan, seperti ke dalam kandung kemih, kemudian melalui pembuluh limfe ke kelenjar limfe, perikolon, dan mesokolon. Kemudian melalui aliran darah, biasanya ke hati karena kolon mengalirkan darah ke sistem portal. Prognosis relatif baik lesi terbatas pada mukosa dan submukosa pada saat sekresi, dan jauh lebih buruk bila telah terjadi metastasis ke kelenjar limfe. Adanya faktor penyebab seperti memiliki keluarga dengan kanker kolorektal, ada polip, riwayat kanker di bagian tubuh lain, sering mengonsumsi rendah serat, kolitis ulceratif, merokok, dan obesitas, sehingga faktor tersebut menyebabkan adanya perubahan flora pada feses dan perubahan degradasi garam yang dapat memicu tumbuhnya kanker kolorektal. Pada area kanan, terjadinya massa di abdomen kanan, gangguan refluksi air, pelebaran lumen kolon, feses mencair, sehingga terjadi perubahan deikasi. Pada area kiri terjadinya obstruksi usus akibat lesi melingkar pada kolon. Obstruksi mengakibatkan terjadinya penyempitan pada saluran usus serta peningkatan tekanan perineum dan tungkai, menyebabkan adanya iritasi saat buang air besar dan terjadinya perdarahan pada anal akibat dari gesekan dengan dinding usus. Kemudian klasifikasi stadium kanker kolorektal. Ada stadium dini, itu adanya tanda seperti sering buang air besar, diare atau obstipasi, tenesmus, anus turun tegang, dan nyeri semar pada abdomen yang merupakan tanda iritasi usus dan perubahan kebiasaan defekasi, hematokezia ileus, massa abdominal, anemia. Kemudian untuk stadium lanjut, pada kanker kolon kiri, sering bersifat sklerotik yang menimbulkan stenosis dan obstruksi karena feses sudah menjadi padat, terjadinya konstipasi atau defekasi dengan tenesmi, semakin distal letak tumor feses semakin menipis atau semakin atau seperti kotoran kambing atau lebih cair disertai darah atau lendir. Nyeri pada kolon kiri bermula di bawah umbilikus. Pada kanker kolon kanan, feses masih cair sehingga jarang terjadi stenosis. Adanya gejala dispepsia, kelemahan umum, berat badan, dan anemia. Adanya massa di perut bagian kanan bawah, nyeri bermula di epigastrium. Kemudian stadium kanker kolorektal menurut Kementerian Kesehatan 2023, stadium pertama pada kasus ini kanker hanya tumbuh di dalam usus besar. Stadium 2 pada stadium ini kanker telah menembus dinding usus besar. Kemudian stadium 3, pada stadium ini kanker telah menyebar ke kelenjar getah bening yang letaknya berdekatan dengan usus besar. Kemudian stadium 4, pada stadium ini terjadi penyebaran kanker dan menyerang organ tubuh lainnya seperti paru-paru atau hati. Kemudian pencegahan pada kanker kolorektal, pertama pencegahan pada kanker kolorektal dapat dilakukan dengan meningkatkan pengawasan dan perubahan gaya hidup diri sendiri dengan menjadi gaya hidup yang menjadi faktor risiko dari kanker kolorektal seperti pola diet tinggi lemak, tinggi protein, dan rendah serat, serta gaya hidup lainnya. Kemudian pencegahan pada kanker kolorektal kedua dengan melakukan screening untuk mencegah kanker kolorektal. Kemudian pencegahan primer seperti mengonsumsi obat NSAID, kalsium, folat, dan obat lainnya. Kemudian pemeriksaan pada kanker kolorektal ada pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, patologi anatomi, kemudian ada radiologi, ada kolonoskopi, tes tumor marker, pemeriksaan feses. Kemudian penataksaan pada kanker kolorektal yang pertama adalah beda, itu ada eksisi lokal, ada transanal, ada transabdominal. Kemudian yang kedua ada radioterapi. Kemudian ada teknik dan farmakologi untuk mengatasi nyeri. Menurut Agustin 2021 yaitu dengan teknik relaksasi dan grid imagery, teknik distraksi, stimulasi kutaneus, dan herbal. Kemudian ada komplikasi kanker kolorektal, yaitu kanker kolorektal dapat mengalami komplikasi diantaranya yaitu obstruksi, perdarahan yang terjadi di seluruh pencernaan bagian tubuh, dan perforasi kolon. Selain itu, setelah dilakukannya pembedaan, maka dapat mengakibatkan infeksi dan risiko kebocoran anastomosis. Komplikasi lainnya yaitu perdarahan, tromboemboli, dan komplikasi pasca radiasi. Kemudian definisi nyeri. Nyeri adalah suatu keadaan yang tidak menyenangkan baik secara fisik maupun emosional karena adanya kerusakan jaringan, penekanan jaringan kanker, efek samping obat, dan kemoterapi. Nyeri merupakan suatu sensori atau perasaan yang tidak menyenangkan yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual maupun potensial. Kemudian klasifikasi nyeri.
nyeri berdasarkan periode atau durasinya, ada nyeri akut dan nyeri kronis. Kemudian berdasarkan lokasi atau sumbernya, nyeri terbagi menjadi nyeri kutenius, superficial, nyeri somatik, nyeri menjalar, dan nyeri neuropatik. Kemudian mekanisme nyeri, nociceptor adalah hasil dari serangkaian proses kompleks neurofisiologi yang dikenal dengan nocicepsi dengan 4 komponen, yaitu transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Kemudian faktor-faktor yang pengaruh nyeri, ada persepsi nyeri, faktor sosial budaya, usia, jenis kelamin, ansietas. Kemudian penilaian nyeri yang pertama menggunakan visual analog scale, merupakan skala linear atau garis lurus yang panjangnya 10 cm yang menggambarkan tingkat nyeri. Di bagian ujung kiri dari garis menyatakan tidak ada nyeri, dan pada bagian ujung kanan dari garis menyatakan nyeri dengan tingkat terparah yang terjadi. Kemudian yang kedua, skala numerik atau numeric rating scale, NRS, merupakan alat pengukuran nyeri dengan nilai 0 sampai dengan 10, di mana nilai 10 yang berarti tidak merasakan nyeri, dan nilai 0 yang berarti tidak merasakan nyeri, dan nilai 10 yang berarti nyeri yang dirasakan sangat ekstrim. Kemudian penilaian nyerinya pada skala 0 tidak ada rasa nyeri, skala 1 sampai 3 nyeri ringan secara nyeri hanya sedikit dirasakan dan masih dapat berkomunikasi. Skala 4 sampai 6 nyeri sedang dan dapat mendeskripsikan nyeri, dapat mengikuti perintah, nyeri masih dapat dikurangi dengan alih posisi. Kemudian skala 7 sampai 10 nyeri berat dan sudah tidak dapat mengikuti perintah namun masih dapat menunjukkan lokasi nyeri, nyeri sudah tidak dapat dikurangi dengan alih posisi. Kemudian yang ketiga, skala deskripsi atau verbal rating scale, pengukuran dengan menggunakan garis lurus yang terdiri dari beberapa kata deskriptif yang menggambarkan nyeri yang diatur dengan jarak yang sama. Individu memiliki kata yang sesuai dengan nyeri yang dirasakan. Kata deskripsi dari ujung nyeri kiri dengan tidak ada nyeri hingga ujung garis kanan dengan nyeri paling hebat. Kemudian ada Wong-Baker Pain Rating Scale, pengukuran nyeri dengan menggunakan karakter wajah kartun di mana memiliki ekspresi dari tersenyum atau tidak ada nyeri hingga sangat sedih yang berarti sangat nyeri. Kemudian manajemen nyeri itu ada manajemen nyeri farmakologis dan ada non-farmakologis. Non-farmakologisnya ada teknik relaksasi dan field imagery, kemudian teknik distraksi, stimulasi kutenius, dan herbal. Kemudian definisi hand massage. Hand massage merupakan tindakan dengan memberikan tekanan lembut dan gesekan di seluruh telapak tangan, pilihan dengan melibatkan gerakan melingkar kecil menggunakan ujung jari atau ibu jari dalam waktu 5-10 menit. Hand massage ini bagian dari teknik relaksasi yang digunakan untuk menurunkan nyeri dengan cara memberikan sentuhan dan tekanan yang lembut di bawah jaringan kulit. Hand massage menimbulkan efek relaksasi yang dapat mengurangi rasa nyeri yang dirasakan oleh pasien sehingga dapat mencegah nyeri bertambah berat. Kemudian tujuan dari hand massage ini untuk mengurangi nyeri, kecemasan, insomnia, depresi, kelelahan, mual, memperbaiki mood dan kualitas hidup. Kemudian untuk meningkatkan relaksasi fisik dan psikologi, untuk melancarkan sirkulasi pada otot tangan, untuk melancarkan sirkulasi pada tangan setelah cedera atau operasi. Kemudian indikasi dari terapi hand massage ini, yang pertama kondisi tubuh yang sangat lelah yang diakibatkan karena suatu penyakit atau pengobatan. Kemudian yang kedua, kelainan-kelainan tubuh yang diakibatkan oleh pengaruh cuaca atau pekerjaan sehingga otot menjadi kaku. Kemudian untuk kontraindikasinya, yang pertama, pasien yang menderita penyakit menular, kemudian pasien yang menderita pengapuran pembuluh darah arteri, kemudian pasien yang menderita penyakit kulit dan adanya luka atau cedera pada bagian tangan pasien, kemudian pasien dengan menderita patah tulang di daerah pemijatan, kemudian adanya pembengkakan yang dicurigai tumor atau kanker pada daerah pemijatan. Kemudian teknik hand massage itu yang pertama, prosedurnya perawat cuci tangan, kemudian keringkan tangan, kemudian taruh beberapa tetes essential oil aromaterapi atau minyak zaitun pada telapak tangan, kemudian gosok kedua telapak tangan. Kemudian sebarkan minyak di atas tangan kanan dan pergelangan tangan dengan gerakan lembut mengarah ke atas, ulangi gerakan pada tangan kiri, berikan beberapa tekanan ringan saat mengusap jari di atas telapak tangan, pergelangan tangan, dan punggung tangan, lakukan dan ulangi sebanyak 6 kali. Kemudian buka telapak tangan dan pijat dengan gerakan melingkar dengan ibu jari, mulai dari tengah menuju ke sisi telapak tangan, lakukan dan ulangi sebanyak 6 kali. Kemudian istirahatkan tangan pada tangan perawat dengan tangan yang lain, peras setiap jari di antara ibu jari dan telunjuk perawat. Gunakan gerakan melingkar kecil untuk memijat setengah jari dan pangkal ke ujungnya, ulangi ini 2 kali untuk setiap jari. Kemudian pegang tangan dengan telapak tangan menghadap ke atas,
Ringankan telapak tangan dengan ujung jari. Gunakan tumit tangan atau jari untuk meremas telapak tangan dengan gerakan melingkar. Ulangi gerakan ini sebanyak 6 kali. Kemudian peras otot di bawah ibu jari beberapa kali, lalu peras otot bawah jari kelingking. Kemudian balikkan kembali telapak tangan dengan lembut, lalu usap pergelangan tangan dengan satu tangan dan berikan tekanan yang sangat ringan. Lakukan sebanyak 6 kali. Ambil seluruh tangan dengan tangan perawat dan dengan hati-hati putar pergelangan tangan dari kiri ke kanan dan ulangi dari kanan ke kiri. Selesai dengan gerakan santai dan lembut di atas tangan dan lengan ke arah jantung. Kemudian bab 3 yang kerangka konsep. Kerangka teori, kanker kolorektal itu suatu tumor maligna yang muncul dari jaringan epitel dari kolon atau rektum. Kanker kolorektal ini ditujukan pada tumor ganas yang ditemukan di kolon dan rektum. Kolon terletak di bagian proksima usus besar dan rektum di bagian distal sekitar 5-7 cm di atas anus. Kolon dan rektum digunakan untuk menghasilkan energi bagian tubuh dan membuang zat-zat yang tidak berguna. Ada berbagai macam tanda gejala dari kanker kolorektal, diantaranya yaitu mengalami sembelit atau diare, perut terasa penuh, adanya darah merah, terang atau sangat gelap pada feses, jumlah feses keluar lebih sedikit dari biasanya, perut terasa sakit, nyeri, kram, penuh, dan kembung, berat badan turun tanpa diketahui, sering merasa lelah, dan mengalami mau muntah. Nyeri adalah suatu keadaan tidak menyenangkan baik secara fisik maupun emosional karena adanya kerusakan jaringan, penekanan jaringan kanker, efek samping obat, dan kemoterapi. Untuk penataksaan nyeri dapat dilakukan dengan penajaman non-farmakologis, yaitu tindakan yang digunakan untuk mengurangi nyeri tanpa menggunakan obat atau analgetik. Pada teknik non-farmakologis, ini dapat diberikan terapi seperti relaksasi distraksi with imagery. Hermasa merupakan bagian dari terapi relaksasi yang dilakukan dengan memberikan tekanan lembut dan gesekan seluruh telapak tangan kalian dengan melibatkan gerakan melingkar kecil menggunakan ujung jari atau ibu jari dalam waktu 5-10 menit. Kemudian ada untuk kerangka teorinya, ada tanda gejalanya, sembelit atau diare, perut terasa penuh, adanya darah merah, terang atau sangat gelap pada feses, jumlah feses keluar lebih sedikit dari biasanya, perut terasa sakit, kram, penuh, dan kembung, berat badan turun. Kemudian pasien juga mengalami nyeri. Kemudian untuk penataksaan non-farmakologis ini, teknik relaksasi imagery-nya kita lakukan hand massage, itu dengan memberikan tekanan lembut dan gesekan di seluruh telapak tangan kalian dengan melibatkan gerakan melingkar kecil menggunakan ujung jari atau ibu jari dalam waktu 5-10 menit. Kemudian terjadinya penurunan skala nyeri. Kemudian untuk kerangka konsep, variabel independennya terapi hand massage, variabel dependennya skala nyeri pada pasien kanker kolorektal. Ini menunjukkan adanya hubungan terapi hand massage dengan skala nyeri pada pasien kanker kolorektal. Dengan kedua variabel yang diteliti. Kemudian hipotesis penelitian adanya yang pertama HA ada pengaruh terapi hand massage terhadap penurunan skala nyeri pada pasien kanker kolorektal. Kedua H0 tidak ada pengaruh terapi hand massage terhadap penurunan skala nyeri pada pasien kanker kolorektal. Kemudian masuk ke 4 yaitu metode penelitian. Yang pertama, A. Jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu kuantitatif dengan desain penelitian yaitu pre-eksperimental dengan menggunakan pendekatan one group, pre-test, post-test, di mana penelitian ini hanya diberikan pada satu kelompok tanpa adanya kelompok pembanding dengan tujuan untuk menguji terjadinya perubahan setelah diberikan eksperimen. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh terapi hand massage terhadap penurunan skala nyeri pada pasien kanker kolorektal. Kemudian tempat dan waktu penelitian, tempat penelitian ini akan dilakukan di wilayah X, adapun waktu penelitian dilaksanakan pada bulan X. Kemudian populasi dan sampel. Pertama, populasi. Populasi adalah sekumpulan subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pasien kanker kolorektal yang berada di wilayah X. Kemudian untuk sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah pasien kanker kolorektal yang berada di wilayah X yang berjumlah sebanyak 15 orang. Pada penelitian ini, teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik random sampling, yaitu purposive sampling, di mana peneliti mengambil sampel dengan maksud atau tujuan tertentu, dan peneliti menilai bahwa dia adalah pihak yang baik untuk dijadikan sampel penelitian. Pada penelitian ini, penilaian sampel sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi peneliti.
Kriteria inklusinya bersedia menjadi responden, bisa baca tulis, pasien dengan diagnosis kanker kolorektal yang mengalami nyeri. Kemudian kriteria eksklusinya responden sedang dirawat. Kemudian untuk variabel penelitiannya, variabel independen dalam penelitian ini adalah terapi Henneset. Kemudian variabel dependen dalam penelitian ini adalah skala nyeri pada pasien kanker kolorektal. Kemudian ada definisi operasional, ada variabelnya, variabel dependen itu skala nyeri pada pasien kanker kolorektal. Kemudian definisi operasional, skala nyeri merupakan alat yang digunakan untuk membantu mengukur dan mendefinisikan nyeri seseorang dengan lebih baik. Nyeri merupakan suatu sensori atau perasaan tidak menyenangkan yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual maupun potensial. Kemudian cara ukurnya, wawancara terpimpin dengan menanyakan berapa skala nyeri yang dirasakan pasien pada saat sebelum dan sesudah dilakukan Henneset. Kemudian alat ukurnya yaitu lembar observasi dan numeric rating scale. Kemudian hasil ukurnya skala nyeri dalam rentang 0 sampai 10. Kemudian skala ukurnya itu numerik, yaitu rasio. Kemudian instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian agar data lebih mudah diolah dan menghasilkan penelitian yang berkualitas. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah numeric rating scale yang merupakan alat pengukuran nyeri dengan nilai 0 sampai dengan 10, di mana 0 yang berarti tidak merasakan nyeri dan nilai 10 yang berarti nyeri yang dirasakan sangat ekstrem. Peneliti mewawancarai pasien kanker kolorektal mengenai berapa skala nyeri yang dirasakan sebelum dilakukan terapi Henneset, dan peneliti juga mewawancarai pasien kanker kolorektal mengenai berapa skala nyeri setelah dilakukan terapi Henneset. Kemudian peneliti juga melakukan pencatatan pada lembar observasi. Hasil uji reliabilitas NRS telah diamati pada pasien yang buta huruf itu 0,96 dan hasil uji validitas konstruk sehingga uji NRS ini dinyatakan valid dan reliable. Kemudian pengumpulan data. Pertama, data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh dari responden melalui tanya jawab kepada pasien kanker kolorektal untuk menentukan skala nyeri pasien sebelum dan sesudah dilakukan terapi Henneset. Dengan peneliti mengisi lembar observasi dengan mewawancarai pasien tentang bagaimana nyeri yang dirasakan saat ini. Kemudian data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip data dokumenter, yaitu dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Kemudian ada teknik pengolahan data. Yang pertama, editing. Melakukan pemeriksaan data dan koreksi agar didapatkan data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti sebelum dilakukan proses pengkodean di dalam komputer. Kemudian ada coding, itu melakukan pengklasifikasian data dan merubah data dengan memberikan kode berupa angka terhadap data yang diperoleh dari hasil observasi dan hasil pengukuran sesuai dengan definisi operasional. Kemudian ada tabulating, peneliti memproses dan memasukkan data yang sudah ada ke dalam tabel atau daftar, kemudian data disajikan dalam bentuk tabel. Kemudian ada cleaning, melakukan proses pembersihan data dan memeriksa kembali tiap item-item dengan melakukan koreksi kesalahan yang ada pada saat tabulasi data. Kemudian ada analisa data. Yang pertama, analisa univariat. Analisa univariat yaitu menganalisis kualitas satu variabel pada satu waktu. Pada penelitian ini, analisa univariat digunakan untuk melihat skala nyeri sebelum dan sesudah dilakukan intervensi terapi Henneset pada pasien kanker kolorektal dalam bentuk min, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Kemudian analisa bivariat. Analisa bivariat adalah mempertimbangkan sifat-sifat dua variabel dalam hubungan satu sama lain sehingga dapat ditarik kesimpulan dari analisis ini. Pada penelitian ini, analisa bivariat digunakan untuk menguji hipotesa dan melihat pengaruh antara variabel independen yaitu terapi Henneset terhadap variabel dependen yaitu skala nyeri pada pasien kanker kolorektal. Kemudian ada etika penelitian, yaitu etika penelitian dapat membantu dalam melihat secara kritis moralitas dari sisi subjek penelitian dan membantu merumuskan pedoman etnis yang lebih kuat dan norma-norma baru yang dibutuhkan karena adanya perubahan yang dinamis dalam suatu penelitian. Beberapa etika penelitian menurut Mathematics 2022 diantaranya lembar persetujuan atau informed consent berupa bentuk persetujuan antara peneliti dengan subjek penelitian. Peneliti dengan memberikan lembar persetujuan kepada subjek peneliti sebelum penelitian dilakukan untuk menjadi subjek penelitian. Kedua, tanpa nama atau anonim, tidak mencantumkan nama subjek penelitian dalam lembar pengumpulan data atau hasil penelitian yang akan disajikan. Yaitu hanya menggunakan kode angka atau numerik berupa nomor subjek penelitian.
Kemudian ada kerahasiaan, confidentiality. Peneliti wajib merahasiakan seluruh informasi yang dikumpulkan selama proses penelitian. Kemudian ada otonomi, hak klien untuk membuat keputusan secara sadar dan dipahami dengan baik, bebas dari paksaan untuk berpartisipasi atau tidak dalam penelitian ini, atau untuk mengundurkan diri dari penelitian. Kemudian ada penanganan yang adil, adalah tindakan memberikan penanganan yang adil, memberikan individu hak yang sama untuk dipilih atau terlibat dalam penelitian tanpa diskriminasi, diberikan penanganan yang sama selama berpartisipasi dalam penelitian. Kemudian hak mendapatkan perlindungan, dan mendapatkan perlindungan dari ketidaknyamanan dan kerugian, serta memaksimalkan manfaat dari penelitian. Kemudian ini daftar pustakannya. Kemudian penelitian ini menggunakan lampiran, yaitu lembar observasi penelitian, pengaruh terapi HMSS terhadap penurunan skala nyeri pada pasien kanker kolorektal, yaitu tersedianya data umum, itu berisi nama dan umur responden, kemudian adanya data khusus, yaitu ada nomor, ada tanggal dilakukan penelitian. Itu kita menilai atau mengukur skala nyeri sebelum dan sesudah kita berikan HMSS pada pasien. Kemudian ada keterangan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.